Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dengan Umi Aisyah di pelajaran tematik yaitu Social Studies. Umi harap anak-anak Umi tetap semangat ya nak, dan tetap istiqomah dalam belajar, dalam menghafal, walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti biasa. Nah, hari ini Umi akan melanjutkan materi tentang ASEAN yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Namun, hari ini kita lebih mendalami pada tiap-tiap negaranya. Masih ingat kan ada berapa negara di dalam ASEAN yang menjadi anggotanya? Nah, berikut penjelasan dari Umi. Semoga anak-anak Umi bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Kita simak sama-sama ya nak. Terima kasih. Baik anak-anak Umi, berikut Umi akan menjelaskan salah satu negara ASEAN yaitu Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya Umi telah menjelaskan bahwa ada 10 negara yang merupakan anggota ASEAN, salah satunya Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas khusus Indonesia. Untuk negara-negara yang lain tetap akan kita bahas, namun Umi hanya mengirimkan slide PowerPoint dan anak Umi bisa membaca slide tersebut. Yang pertama kita bahas identitas negara. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara kita yaitu Presiden, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Anak-anak Umi masih ingat kan? Nanti udah libur lupa sama presidennya, sama wakil presidennya, nggak pernah lihat lagi foto di kelas ya nak ya. Bagaimana dengan kepala pemerintahannya? Kepala pemerintahannya juga presiden. Bahasanya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi Indonesia ya nak. Bahasa persatuan. Jadi bukan bahasa Inggris, bahasa persatuan kita, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak. Makanya ketika orang Jawa ketemu dengan orang Sunda, mereka pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa daerah masing-masing ya kan. Nah, itulah sebagai alat pemersatu bahasa. Untuk suku yang ada di Indonesia yaitu ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, dan Madura. Dan masih banyak yang lainnya ya nak ya. Nah, untuk agama sendiri tadi adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Penduduk Indonesia itu banyak, sekitar 255,7 juta jiwa. Ini di tahun 2015. Update-nya di tahun 2020, nanti kita lihat apakah semakin bertambah atau semakin berkurang dari tahun 2015. Bagaimana dengan mata uangnya? Mata uangnya adalah rupiah. Nah, nilai rupiah. Bagaimana dengan nilai rupiah kita saat ini? Apakah di bawah atau di atas? Nah, ini juga harus kita ketahui ya nak. Jadi hari kemerdekaan ini 17 Agustus 1945. Mungkin perayaan 17 Agustus tahun ini akan berbeda daripada tahun sebelumnya. Tidak ada pertandingan, tidak ada perlombaan, tidak ada baris berbaris. Kenapa? Karena Indonesia masih mengalami wabah ya nak ya, wabah COVID-19. Gak apa-apa, semoga di tahun depan ketika anak-anak Umi sudah SMP sudah bisa merayakan 17 Agustus kembali. Kemudian lagu kebangsaan kita itu Indonesia Raya. Maskapai penerbangannya Garuda Indonesia Airlines. Bandar udaranya ada Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Adi Sumarsono, Bandar Internasional Ngurah Rai, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, dan
lain-lain. Masih ada lagi ya nak, selain bandar udara yang disebutkan di sini, masih ada lagi bandar udara yang lainnya. Nah, berikut adalah keadaan alam. Kita lihat peta pada slide. Nah, peta ini merupakan peta persebaran pulau-pulau di Indonesia. Nah, jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466. Wow, sangat banyak ya nak ya. Nah, ini mengakibatkan Indonesia itu dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, dari data Badan Informasi Geospasial atau BIG pada peta negara Kesatuan Republik Indonesia, luas perairan itu lebih luas daripada luas daratan. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa Indonesia dikatakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, itu terkait dengan keadaan alam ya nak. Nah, sekarang terkait dengan penduduk. Jadi, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Kemudian disusul dengan Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Bagaimana dengan etnis atau suku bangsa yang ada di Indonesia? Suku bangsa apakah yang paling banyak? Nah, jadi lebih kurang 45% di Indonesia itu rakyatnya bersuku bangsa Jawa atau keturunan Jawa. Di mana-mana ada orang Jawa, di mana-mana ada keturunan Jawa. Di Medan, ya kan, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan pun ada, di Sumatera Barat juga ada. Jadi banyak sekali kita temui orang-orang keturunan Jawa. Bagaimana dengan Sunda? Sunda hanya 8%, Madura 7%, sisanya suku bangsa lain. Nah, bagaimana sih Umi suku-suku bangsa ini berinteraksi? Kan tidak saling memahami bahasa masing-masing. Nah, itu tadi nak gunanya bahasa persatuan atau bahasa resmi Indonesia. Itulah yang menyatukan kita, itulah yang menyatukan suku-suku bangsa di Indonesia untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, itu tadi terkait dengan penduduk, kemudian etnisnya. Nah, sekarang tentang agama. Nah, agama yang terbesar atau mayoritas yang dipeluk oleh rakyat Indonesia yaitu agama Islam. Berapa persen? Itu sekitar 88% dari jumlah penduduk. Masya Allah ya, alhamdulillah di negara kita Islam menjadi mayoritas. Nah, mungkin ini tentang penduduk ya nak. Selanjutnya tentang ekspor, impor, kemudian ada sektor pertanian. Kita mulai dari ekspor dulu. Anak-anak Umi tahu nggak apa itu ekspor? Ekspor itu maksudnya adalah negara kita mengirimkan barang ke luar atau menjual barang ke luar. Keluar maksudnya kemana? Keluar itu maksudnya ke luar negeri, ke negara lain. Nah, apa yang diunggulkan di ekspor ini? Apa yang diekspor? Nah, yang diekspor yaitu pada sektor migas. Migas itu singkatan dari minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah. Seperti apa? Seperti hasil hutan. Hasil hutan ini banyak nak. Salah satunya ada rotan, ada kayu, ada karet, dan masih banyak lagi hasil-hasil hutan kekayaan Indonesia. Selanjutnya ada tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Pertanian ada beras, perikanan ada udang, hasil-hasil laut. Indonesia ini sangat kaya akan hasil lautnya.
sehingga kita bisa ekspor keluar. Nah, hasil ekspor ini menjadi pendapatan lah buat negara kita, seperti itu. Oke, kemudian ada impor. Apa sih yang dimaksud dengan impor? Jadi, impor itu maksudnya adalah kita membeli barang, memasukkan barang ke dalam negara kita, dari luar ke dalam negara kita, itu disebut dengan impor. Kalau ekspor tadi keluar ya, barang kita keluar. Kalau impor kita memasukkan barang dari luar ke dalam. Apa saja yang kita impor? Yaitu perkakas industri, farmasi ini contohnya obat-obatan ya nak ya. Kemudian ada kimia, barang-barang elektronik ini banyak. Seperti apa? Seperti handphone, komputer, laptop, TV, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Itu kita biasa tuh made in China, made in Japan ya kan, made in Jerman misalnya kan. Jadi itu kita impor dari negara-negara luar. Nah, satu lagi adalah otomotif. Nah, otomotif misalnya seperti mobil, seperti sepeda motor, itulah otomotif. Kemudian di sektor pertanian ternyata mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya. Nah, jadi mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar itu di sektor pertanian. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keadaan alam kita, berkaitan dengan sumber daya alam kita, yang mana dari sektor pertanian itu lebih banyak, sehingga tenaga kerja di sektor pertanian juga lebih banyak. Nah, anak-anak Umi, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang kaya. Namun, kekayaan kita ini lama-kelamaan akan habis apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Belum tentu nanti generasi-generasi selanjutnya setelah kamu itu bisa menikmati sumber daya alam yang ada sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya generasi selanjutnya bisa menikmati hasil dari alam ini? Kita jaga, kita manfaatkan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Itulah kuncinya. Nah, selanjutnya Indonesia ini masih menghadapi masalah besar. Apa itu masalahnya? Masalahnya itu kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi. Jadi, kamu adalah generasi-generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Umi ataupun orang tua kamu berharap di masa yang akan datang kamu bisa sukses, kamu bisa merubah semuanya. Maksudnya merubah menjadi ke arah yang lebih baik, menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, tidak ada lagi tindak korupsi di negara kita ini. Jadi dari sekarang berusahalah untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang belajar keras, ya kan? Belajar dengan tekun, belajar dengan baik, pribadi yang disiplin, seperti itu. Sehingga di masa yang akan datang, anak-anak Umi bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua, agama, maupun negara, seperti itu. Nah, oke, mungkin ini saja yang bisa Umi sampaikan terkait dengan salah satu negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia. Nah, untuk negara-negara yang lain, anak-anak Umi bisa membacanya di slide yang akan Umi kirim di grup ya nak. Nah, anak Umi harap anak-anak Umi tidak lupa untuk mengerjakan apa nak? Untuk mengerjakan worksheet-nya. Jadi worksheet-nya ini berkaitan dengan materi yang sudah Umi sampaikan hari ini tentang negara-negara ASEAN, mulai dari identitas ya kan, tadi kita bahas tentang identitas. Ada identitas ya, ini dia identitas. Kemudian keadaan alam, ada penduduknya. Nah, dan perekonomiannya seperti apa, itu dia. Mungkin itu saja ya nak. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Umi, apabila ada kendala bisa tanya ke Umi. Tetap jaga kesehatannya, dan Umi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.